Ya Sobat Oki, kita udah sampai di PMI, mana selanjutnya apa yang akan terjadi di dalam kita ikut aja. Oke, kita masuk ke dalam ya. Yuk. To the sea for a getaway, car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for a first time. Moving away to the sea. Untuk Bapak sekarang nggak bisa donor, belum bisa ya, karena tensinya kurang. Minimal tensi untuk donor itu 100/70, sedangkan Bapak 80/60. Itu tensinya kurang. Itu bisa diakibatkan karena Bapak begadang ya, jam 12 tadi tidurnya ya. Nah, nanti selanjutnya kalau emang niat mau donor, usahain malamnya jangan begadang, tidur cukup minimal 6-7 jam ya. Yang penting tidur cukup, istirahatnya cukup, udah makan ya. Nah gitu ya. Oke guys, jadi untuk gua gagal ya, karena ternyata setelah ditensi sama dokter, tensi gua rendah karena semalam memang dinas malam, jadi begadang terpaksa. Ya seperti itu, kita coba untuk nanti berombik gimana. Dok, sambil tanya-tanya boleh ya dok? Ya. Boleh sambil tanya-tanya ya? Iya boleh. Terakhir donor kapan nih? Sama kayak yang tadi? Udah setahunan. Tahunan. Puasa. Bulan corona ya? Puasa. Jadi angkat. Maksudnya? Makan terakhir jam berapa tadi? Jam 2. Jam 2 ya. Ada minum obat sebelum terakhir? Tidur jam berapa semalam? Jam Jam 11. Bangun jam berapa? Jam berapa? Punya sakit asma enggak? Enggak ya, pinjam tangan sebentar. Pernah dirawat di rumah sakit? Atau punya riwayat sakit? Sama sih. Oke, jadi yang ini bisa ya dok ya? Bisa, tensinya bagus. Jadi syarat untuk tekanan darah biar kita bisa donor darah itu berapa dok? 100/70 minimal. Minimal 70. 100/70. Adi berapa? Adi 80. 60. Oke, jadi untuk di bawah itu, di bawah tekanan darah normal belum boleh diperbolehkan untuk donor ya dok ya? Oke, makasih dok. Ya, boleh. Silakan. Jadi sebelum kita melewati proses pengambilan darah, ini kita diwajibkan mencuci tangan sampai lengan ya. Benar bro? Oke, lihat, nah, langkah-langkah mencuci tangan hingga lengan. Sobat Oke, jadi kita ini sudah menyiapkan 2 pendonor sebenarnya, Bung Umri dan Bung Adi.
Tapi lantaran Bung Adi tadi terkendala di tekanan darahnya, dia rendah 80 per 60, jadi tidak bisa mendonorkan darahnya pada saat ini. Dan yang berhasil akan kita ambil darahnya, kita eksekusi itu Bro Umri. Ya, udah siap Bro Umri? Yang ke-8. Oh, ini yang ke-8 ya? Gue yang ke-7. Jangan kaget. Jangan kaget lo kalau lihat punya gua, sebenarnya di orang pamer yang ke-8, punya gua itu udah yang ke-11 ya. Jadi kalau masalah donor darah ini udah senior. Oke ya. Siap. Nanti kita sambil tanya-tanya lagi sama petugas PMI-nya. Dan kemana-mana. Oke, sambil menunggu Bung Umri dieksekusi, di sini juga ada masyarakat umum yang sedang mendonorkan darahnya, yang kebetulan nanti akan kita wawancarai. Ada di depan ya keluarganya? Ada di depan. Kakeknya deh mas. Mbak mau tanya-tanya ya Mbak ya? Iya, Boleh. Dengan Mbak siapa Mbak? Rahma namanya. Mbak Rahma. Mbak Rahma, deg-degan nggak mau diambil darahnya nih? Enggak sih. Kayaknya udah biasa ya Mbak ya? Udah 6 kali kayaknya. Oke, ini yang 6 kalinya ya Mbak ya. Ini untuk keperluan keluarga atau memang donor pribadi biasa? Donor keperluan keluarga sih mas. Untuk keperluan keluarga ya Mbak ya. Golongan darahnya? Kalau saya B+. B+. Oke. Jadi keluarga lagi dirawat di rumah sakit dan di Bumi Waras ya. Nggak ada keluhan Mbak? Enggak ada sih. Maksud saya sebelum-sebelumnya kan udah pernah donor. Setelah donor ada keluhan nggak biasanya? Aku nggak ada. Biasanya nggak ada ya. Alhamdulillah ya, sehat terus ya Mbak ya. Oke. Ada Ibu, Mas Umri. Sehat ya Bu ya. Oke, sehat terus. Jadi sambil tanya-tanya aja Mas ya. Persyaratan untuk donor tuh biasanya apa aja? Persyaratan donor itu kalau untuk perempuan nggak lagi datang bulan, hamil, menyusui. Kalau untuk nggak lagi minum obat, paling nggak seminggu sebelumnya antibiotik. Kalau kayak obat-obat lain itu 3 hari paling nggak. Terus untuk tekanan darah udah pasti harus dalam batas normal ya? Dapat dalam batas normal. Walaupun tinggi juga ada batasnya. Di atas 170 juga nggak boleh. Kalau di atas di bawah 170 masih bisa kita. Bisa ya. Di bawah 170. Kalau rendahnya itu 110, di bawah 110 udah nggak boleh. Berat badan? Berat badan minimal 45. Minimal 45. Jadi harus lebih dari 45 kg. Terus untuk kalau ada orang dengan penyakit tertentu nih, misal kayak DM, itu boleh nggak donor darah? Untuk DM masih boleh, asal dia belum pernah suntik insulin. Oh, selama dia belum pernah suntik insulin, masih boleh donor darah ya? Bikin hematom aja. Gimana bro? Udah dekat?
Yang nusuk yang deg-degan malah. Udah ditensi belum? Udah ya. Sebelum keramas dulu. Ini mau kita udah ngomong tadi. Iya. Waktu ditanya sama dokter kan dia ada lihat tensi itu segitu. Tentunya itu lama tentu belum. Oke. Sip, oke. Berapa lama ini, Dit? Kurang lebih 15 menit lah. Satu kantong itu berapa liter? Satu kantong 350 cc. Terus untuk setiap pendonor tuh biasanya maksimal bisa diambil berapa kantong, Mas? Maksimal satu kantong. Maksimal satu kantong untuk setiap pendonor ya, Mas? Setiap pendonor. Dan jenis darah apa aja sih, Mas, yang biasanya diambil di PMI ini? Kayak contohnya mungkin PRC atau apa aja gitu. Untuk jenisnya ada beberapa jenis sih. Tapi rata-rata untuk kebutuhan pasien itu PRC. PRC ada WB, ada PRC, ada trombosit. Trombosit itu apa? Trombosit itu biasanya pasien-pasien yang ini apa yang trombositnya kurang. Kayak mungkin lagi ada wabah demam berdarah DBD, gitu ya, DBD ya. Biasanya lagi ada wabah DBD. Banyak tuh permintaan trombosit. Kalau PRC untuk AB. AB biasanya naikin AB. Yang itu satu lagi. WB, whole blood biasanya untuk persiapan operasi gitu. Oh, jadi ini lebih banyak. Iya, whole blood itu sebenarnya komponen darah sih. Kalau whole blood itu darah lengkap, jadi dia dari 350 cc itu ya benar-benar murni Dimasukkan semua. dimasukin semua. Jadi kalau kayak PRC itu yang diambil sel darah merahnya aja. Jadi trombosit sama plasma itu dipisah. Terus untuk golongan darah yang paling susah nih, Mas, dicarinya atau stoknya agak susah nih, golongan darah apa, Mas? Kalau untuk golongan darah paling sedikit ya. Nah, paling sedikit Kalau paling sedikit itu AB. AB ya. Nah, dari golongan darah A, B, O sama AB paling sedikit tuh AB. AB. Heeh. Terus ada pertanyaan lagi, Mas. Kalau mau donor darah itu biasanya dipungut biaya nggak? Nggak ada lah, nggak ada. Kalau untuk donor darah nggak ada dipungut biaya. Malah dari kita ngasih snack, dari kita ada snacknya. Ada reward justru ya untuk Ada yang reward, pendonor darah ya. Untuk minimal 10 kali donor ada rewardnya. Kalau udah 100 kali donor malah langsung ketemu presiden. Oh, iya. Tuh Ada dengan reward dari presiden, piagam penghargaan. ada piagam penghargaan untuk pendonor yang sudah 100 kali mendonorkan darahnya. Terakhir kemarin tahun lalu kita ngirim 5 orang Mm-mm. dari Lampung. Oke. Ya, Mas Ade ya. Iya. Mas Ade, untuk jumlah kebutuhan darah per hari untuk di sini tuh berapa gitu? Untuk perharinya kebutuhan darah kita kurang lebih 100 kantong. Per hari itu Per yang hari. yang Untuk- masuk. Untuk semua rumah sakit di Oh, Bandar semua Lampung. rumah sakit. Nah, Ada juga kadang permintaan dari luar provinsi Lampung, kayak rumah sakit GMC Pesawaran itu sering kita. Karena misalnya juga. oh, karena di sana belum ada ininya ya. Per hari kita 100 kantong. 100 kantong. Dan itu sesuai nggak, Mas? Maksudnya sepadan nggak dengan jumlah darah yang keluar dan yang masuk untuk mendonorkan darah itu biasanya sepadan nggak gitu? Belum Belum ya, belum terpenuhi ya. belum terpenuhi karena kita
masih sedikit lah. Apalagi sekarang ya musim. Apalagi lagi COVID ini. Musim apa? COVID ini kurang. Lagi COVID ini nambah berkurang pendonor sukarela kita. Terus biasanya nih Mas, untuk ini deh jumlah tenaga nih, tenaga medis atau tenaga pekerja di PMI nih, di sini ada berapa? Itu kan ini banyak ya. Ada dari perawat, ada analis kesehatan, ada khusus PTTD transfusi darah. Iya. Tahu berapa? 20-an ada. Kalau untuk semua sama orang admin atas 60. Oke, keseluruhan sama bagian admin dan yang langsung terjun ke lapangan berhadapan langsung dengan pendonor itu ada 60 lah ya. 60. Jadi minimal satu orang pendonor itu diambil darahnya selama 15 menit. 15 menit ini udah selesai sih. Oh iya Mas. Oke, satu pertanyaan terakhir nih Mas Ade. Manfaat mendonorkan darahnya itu apa nih? Karena banyak pertanyaan gitu kan. Kadang orang takut mendonorkan darahnya gitu. Manfaat donor darah banyak sih Bang. Untuk kesehatan, terus memberikan kerja jantung juga salah satunya. Terus untuk salah satunya cek kesehatan gratis itu Bang. Jadi kita kalau rutin donor berarti kita secara nggak langsung rutin cek kesehatan itu, cek kesehatan darah, tensi, HB, terus kayak hepatitis B, hepatitis C itu. Oh iya ya, kita jadi ketahuan gitu ya, terkontrol ya. Dan minimal Mas, satu orang bisa mendonorkan darahnya dalam jangka waktu atau berapa lama? Misal setelah dia mendonorkan sekarang, dalam berapa lama lagi dia baru bisa mendonor gitu? Untuk peraturan Kemenkes terbaru paling cepat itu 60 hari, 2 bulan gitu. 2 bulan ya? Udah bisa untuk donor lagi. 6 bulan dulu banget itu sih. Berarti 2 bulan lagi udah boleh donor. 2 bulan lagi. Tuh, sobat. Akhir sebelum 2 bulan. Jadi kalau tadi rencananya kalau mau berdua gimana itu? Ini buat apa nih? Ini untuk sampel pemeriksaan kesehatan tadi sama konfirmasi golongan darah. Oh gitu. Jadi golongan darahnya diperiksa lagi. Cek lagi ya. Dicek lagi. Jadi jangan khawatir buat para pendonor, semua pekerja di PMI ini profesional, juga alat-alatnya steril semua. Selain kalian bisa mendonorkan darah, juga bisa cek kesehatan gratis. Otomatis bila kita mendonorkan darah, itu kita akan rutin cek tekanan darah, juga akan cek penyakit-penyakit yang berhubungan dengan darah gitu, penyakit menular yang berhubungan dengan darah. Jadi kita rutin dicek, semoga kita sehat terus. Nah ini Bung Umri udah selesai. Gimana perasaannya? Ambil jangka dulu ya, 2 menit dulu. Masih keluar dari. Ini tadi hasilnya ya. Jadi satu kantong punya Bang Umri berapa cc Mas? 350 cc ukuran satu kantongnya. Pesan untuk sobat-sobat oke semua, jangan takut donor karena donor itu menyehatkan dan diperlukan untuk banyak orang. Beramal ya. Iya. Beramal sambil menyehatkan diri. Ya. Oke. Makasih ya Mas Ade. Ya, satu lagi, setetes darah Anda sangat berarti untuk yang membutuhkan. Iya, sip. Itu dia pesan dari Mas Ade. Setetes darah kita sangat berarti bagi yang membutuhkan. Set.
Ya, setelah donor dapat apa Bang Umri? Dapat kupon undian. Oke, sama. Sama snack. Setelah mendonorkan darahnya dikasih kupon undian dan snack. Kita lihat ya. Kita review. Ya, susu. Nah, snack biskuit Roma, new green tea. Iklan bro. Iya. Nggak apa-apa. Kupon. Sama kupon undian. Nah, hadiahnya nanti mobil. Nggak ada di depan, nanti kita review hadiahnya. Itu diundi katanya tanggal 17 September tahun 2020. Di sini. Iya dong. Ya. Mm-mm. Satu. Satunya lo bawa. Oh, ini gua. Ya ntar buktinya lo butuhin kayak mana. Tuh hadiahnya. Ada kulkas, televisi, mesin cuci. Oke. Ya Sobat Oki, demikian tadi rangkaian perjalanan kita di PMI. Dari mulai kita datang sampai pengisian formulir, cek kesehatan kita, dan akhirnya setelah berhasil dan lolos cek kesehatan, dieksekusi mendonorkan darahnya di sore ini. Jadi buat Sobat Okenda semua, jangan ragu kalau mau mendonorkan darah, datang aja langsung ke PMI yang ada di Jalan Samratulangi, Kota Bandar Lampung. Ingat pesan tadi Dari berkas PMI